Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai P-Network lagi. Di sini ada informasi yang mantap sekali resmi daripada pihak Kortem. Di dalam layar beranda P-Network rekan-rekan semuanya ya, kita bisa melihat P-Founder interview ya. Ini informasi sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, tentang wawancara daripada Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan. Langsung saja kita buka informasinya ya. Di sini kita diarahkan pada halaman Medium ya rekan-rekan. Langsung saja kita terjemahkan dan kita bedah informasinya. Dr. Cheng Diovan dan Dr. Nicholas Kokalis dari P-Network tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Wawancara dengan Taylor Gallagher ini sangat gandos sekali tentunya rekan-rekan. Dan di sini ditampilkan foto Dr. Nicholas dan juga Cheng Diovan ya. Banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit. Dan pengadopsi awal sangat diuntungkan untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka. Industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrem bertentangan dengan konsep desentralisasi. Rekan-rekan, ini adalah kata-kata pembuka yang sangat mantap sekali ya, dan di sini saya akan mengambil satu kesimpulan tentang konsentrasi kekayaan dan juga kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi ya, karena di sini kita bisa melihat perkembangan daripada ekonomi yang dikuasai oleh sistem kapitalis ya, yang mana di sini yang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin miskin teman-teman, karena konsentrasi kekuasaan dan konsentrasi kekayaan ini sangat ekstrim sekali ya, dan sangat bertentangan dengan konsep desentralisasi. Artinya di sini tidak bersifat terdesentral ya, artinya tidak bersifat menyeluruh atau terbagi-bagi ya rekan-rekan, dan di sini masih dikuasai oleh sistem kapitalis ya rekan-rekan. Nah, ini saya rasa sangat bertentangan sekali dengan konsep desentral sebagai cryptocurrency atau blockchain ya, yang mana nanti untuk teknologi kripto dan juga teknologi blockchain akan memiliki konsep desentralisasi ya, dan bertentangan dengan konsep sentralisasi tentunya rekan-rekan. Dan rekan-rekan bisa mengakses daripada proyek crypto P-Network ini ya, karena di sini bisa diakses oleh orang-orang di seluruh dunia untuk mendapatkan koin Pi-nya ya rekan-rekan, dengan cara klik tombol petirnya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya rasa akan mencoba untuk membahas informasi-informasi yang paling penting saja ya. Di sini kami adalah orang yang kuat dan percaya jangka panjang pada potensi teknis, keuangan dan sosial dari cryptocurrency, tetapi frustrasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Itulah yang memotivasi kami untuk membuat P-Network ya. Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Ini sangat jelas gandos sekali. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas rekan-rekan mengenai motivasi daripada beliau membuat proyek P-Network ya. Jadi di sini beliau Dr. Nicholas Kokalis di sini merasa frustrasi ya dengan adanya sistem-sistem tersebut ya rekan-rekan. Maka dari itu beliau membuat sistem P-Network ya, dan berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang ya, untuk meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Kemudian di sini kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna, yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik, yaitu peluncuran dalam beta, kemudian mengundang anggota ke jaringan, kemudian ulangi protokol bersama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan ya. Oke rekan-rekan, dan untuk wawancara yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, dan di sini saya akan melanjutkan yang belum saya bahas ya, yaitu tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency ya rekan-rekan. Dan di sini ada yang bertanya dari pihak pewawancara ya. Jika Anda dapat berbagi cerita atau contoh untuk masing-masing ini ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah, bisakah Anda membagi 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency ya. Kemudian di sini dijawab oleh Dr. Cheng Diovan dan juga Dr. Nicholas Kokalis rekan-rekan.
Yang pertama, di sini banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ketangan yang sedikit, sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka. Industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas ke seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Ini menurut pandangan daripada Dr. Cheng Liupan dan Dr. Nicholas Kokalis, ya rekan-rekan. Yang mana di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk poin yang pertama adalah konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi, ya, menurut pandangan beliau. Kemudian yang nomor 2, di sini cryptocurrency saat ini tidak banyak digunakan sebagai alat tukar karena banyak faktor, diantaranya adalah volatilitas harga dan kurangnya utilitas, menciptakan ekosistem berbasis utilitas, di mana cryptocurrency dapat digunakan secara luas dan secara teratur ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi. Akan membantu memecahkan masalah ini dan membawa penggunaan kripto melebihi penyimpan nilai. Oke, rekan-rekan, untuk yang poin nomor 2 di sini Kortem ya memberikan alasannya. Yang pertama, di sini memang sangat jelas sekali untuk cryptocurrency saat ini memang tidak bisa digunakan sebagai alat tukar, ya, karena 2 faktor. Yang pertama, karena memang adanya faktor volatilitas, ya, atau faktor ini ya teman-teman, faktor harga yang naik dengan cepat dan turun dengan cepat, ya, atau volatility, ya rekan-rekan. Jadi harga di dalam cryptocurrency memang tidak stabil, ya, maka dari itu tidak bisa digunakan sebagai alat tukar, rekan-rekan, karena harganya berubah dengan sangat cepat sekali, ya. Kemudian juga kurangnya utilitas, ya. Utilitas yang dimaksud di sini adalah mungkin seperti nilai intrinsik, ya teman-teman, atau nilai intrinsik, ya. Nah, jadi utilitas itu adalah harus memiliki suatu kekuatan, ya rekan-rekan. Nah, ini belum dimiliki oleh cryptocurrency tradisional, ya. Nah, kemudian di sini menciptakan ekosistem berbasis utilitas, di mana cryptocurrency dapat digunakan secara luas, secara teratur, ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi, ya. Nah, ini merupakan proyek yang sangat mantap sekali tentang B-Network yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Liupan, ya, yang bisa memecahkan masalah cryptocurrency saat ini, ya. Dan juga di sini nanti ketika sudah berhasil, maka dari itu di sini kita akan bisa menyimpan koin Pi kita, ya rekan-rekan, dan bisa menggunakan koin Pi untuk berbelanja, ya. Nah, ini saya rasa sangat mantap sekali. Kemudian di sini poin yang nomor 3, protokol penambangan yang kompleks secara komputasi seperti proof of work membutuhkan energi dalam jumlah besar. Cryptocurrency yang bergantung pada protokol semacam itu membakar sejumlah besar listrik, karenanya memberikan beban besar pada lingkungan. Industri harus berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi. Nah, oke rekan-rekan, untuk poin yang nomor 3 di sini sekaligus bisa menjawab para hater-hater, ya. Saya rasa di sini bisa menjawab para hater-hater atau orang-orang yang tidak suka dengan project Pi Network, karena di sini banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan tentang Pi Network, ya rekan-rekan. Dan di sini ada informasi yang sangat penting sekali untuk yang nomor 3, ya, protokol penambangan yang kompleks secara komputasi secara proof of work memang membutuhkan energi dalam jumlah besar, ya, dan ini memang untuk protokol ini digunakan oleh Bitcoin, ya rekan-rekan, dan juga sangat boros energi, ya. Nah, karena di sini membakar jumlah besar listrik, ya. Nah, untuk protokol proof of work memang sangat boros listrik dan tidak ramah lingkungan. Kemudian di sini pihak Kortem, ya rekan-rekan, memberikan solusinya, ya rekan-rekan, dengan cara mining dengan cryptocurrency B-Network itu, ya, yang mana di sini kita bisa mining dengan menggunakan handphone saja dan sangat ramah lingkungan dan hemat listrik tentunya rekan-rekan, hanya tinggal klik sekali dalam 24 jam, ya. Saya rasa ini sangat mantap sekali, ya. Kemudian di sini industri harus berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi, ya. Jadi solusinya adalah menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi, rekan-rekan. Kemudian yang poin nomor 4, kebaharuan teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi
menghadapkan tantangan ke dunia dengan peraturan yang masih disesuaikan untuk bisnis tradisional dan industri secara keseluruhan karena banyak proyek baik dan buruk mengeksplorasi arahnya. Oke rekan-rekan, untuk poin yang nomor 4 di sini saya rasa sangat mantap sekali dan sangat menarik sekali yang dijelaskan oleh Dr. Nicholas Kokkalis. Tentunya ini berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada ya, karena di sini untuk teknologi blockchain yang ada saat ini mau tidak mau akan menghadapi tantangan di dalam dunia ya, seperti dengan peraturan-peraturan untuk bisnis yang sudah ada untuk bisnis tradisional dan konvensional ya. Maka dari itu dengan adanya teknologi blockchain maka itu akan menjadi gejolak di dalamnya ya rekan-rekan. Nah maka dari itu pihak Kortim juga menganggap atau memandang ini sebagai suatu hal ya yang harus disampaikan rekan-rekan. Kemudian di sini kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan peraturan saat ini dan kejelasan yang lebih besar tentang peraturan di masa depan akan sangat menguntungkan industri ya. Jadi di sini pihak Kortim juga mungkin berupaya untuk merubah peraturan yang ada di setiap negara tentang pandangan mereka terhadap blockchain dan cryptocurrency rekan-rekan. Juga ke depan agar tidak merusak dominasi daripada bisnis-bisnis yang ada ya, bisnis-bisnis yang terdesentralisasi rekan-rekan. Tentunya ini merupakan pandangan yang sangat jenius sekali daripada Dr. Nicholas Kokkalis rekan-rekan. Kemudian yang nomor 5 di sini ada agar industri cryptocurrency dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia. Itu harus jauh lebih mudah diakses. Ini termasuk hambatan yang masuk yang lebih rendah, pendidikan yang lebih luas tentang industri dan teknologi, dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Ya rekan-rekan, untuk poin yang nomor 5 di sini rupanya pihak Kortim juga sangat mempertimbangkan dan menghitungkan daripada orang-orang yang memiliki keterbatasan ya tentang teknologi dan juga keterbatasan mengenai sumber daya manusia rekan-rekan. Nah ini juga dipikirkan oleh pihak Kortim ya, agar cryptocurrency dapat mempengaruhi kehidupan seluruh orang di dunia ya, dan agar bisa dijangkau dengan mudah dan tentunya dengan ramah pengguna ya rekan-rekan. Dan seperti yang kita ketahui bersama-sama, P-Network sudah masuk dalam kriteria ini. Saya rasa di sini sangat jos gandos dan sangat mantap sekali ya 5 hal yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokkalis ini ya, tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency rekan-rekan. Jadi mungkin melalui Dr. Nicholas Kokkalis dan juga melalui Cheng Diopan dan project P-Network-nya yang sangat fenomenal di dunia ini, mungkin ke depan akan bisa merubah dan merevolusi industri cryptocurrency yang ada saat ini ya, seperti cryptocurrency yang tradisional semacam Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya, mungkin akan direformasi oleh P-Network rekan-rekan. Saya rasa ini sangat jos gandos sekali informasi yang langsung diutarakan oleh Kortim ya. Maka dari itu untuk rekan-rekan yang mining koin P-Network itu akan sangat beruntung sekali ya. Nah mungkin sekian dulu konten dari saya tentang update resmi daripada Kortim ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa silahkan diklik like-nya. Dan jika rekan-rekan tidak keberatan silahkan klik subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik seputar P-Network dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Terima kasih.